Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sambil Sajilam. Siapa? Nama saya Fitra Rizky Ramadhani. Nama saya Muhammad Ali Fatorik. Nama saya Wira Adi Kusuma. Nama saya Tujuh Kusuma. Oke teman-teman, di sini kelompok 3 akan membawakan sebuah podcast obrolan tentang berjudul dinamika perwujudan Pancasila. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum Kita memulai video kali ini, kita akan memanggil narasumber yang akan mengisi podcast kali ini. Ini dia Sabi, Fitra, dan Bilkis. Oke, gimana nih untuk kabar kalian semuanya? ya baik sih, kira-kira gimana nih kabar Kak Wira dan Kak Hanif? Alhamdulillah, baik kok. Oh baik gitu ya. Oke, kebetulan kita mau nanya nih, dalam rangka apa sih kita diundang di podcast kali ini? Tujuan kita sih bakal membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila. Oke. Langsung aja kali mungkin yang kita mulai ya. Mungkin dari Mas Ayi ada pertanyaan? Oke, ada nih Kak. Apa tuh? Oke, Kak Bitis kan pada podcast kali ini menyangkut tentang Pancasila. Menurut Kak Bitis, tentang Orde Lama dan Orde Baru apa sih? Oke Hanif, pertanyaan cukup bagus. Kalau menurut aku mengenai Orde Lama dan Orde Baru, pada Orde Lama masa 1959 sampai 1996 terjadi penyimpangan seperti ideologi, masakom, munculnya separatisme, serta ancaman terhadap dasar negara. Lalu pada Orde Baru masa 1966 sampai 1998 mengklaim melaksanakan Pancasila secara murni, tetapi praktiknya menyimpang. Pancasila dijadikan alat kekuasaan lewat T4 serta maraknya KKR yang bertentangan dengan sila keadilan sosial. Oh, lumayan detail juga ini penjelasan dari Kak Bilkis sebelumnya. Oh. Ya, Mungkin sedikit ada pertanyaan nih dari Mas Wira sendiri. Ini ada nih buat Kak Fitra. Gimana sih tentang reformasi dan tentang tentang masa kini? Oke, pertanyaan bagus. Izin menjawab ya. Apa sih ini? Tolong kaki saya sakit. Oh begitu pertanyaan bagus. Ini lumayan nih penjelasannya cukup detail terus juga jelas nih. Mungkin langsung aja nih dari Kak Wira, ada sedikit pertanyaan buat Kak Fitra. Oke, ada nih buat Kak Fitra. Gimana sih tentang ada ini buat Kak Fitra. Gimana sih tentang reformasi dan tentang masa kini? Oke, pertanyaan bagus. Izin jawab ya. Menurut saya tuh tentang reformasi dan tantangan masa kini tuh ada lebih demokratis, ada amandemen Undang-Undang 1945, keseimbangan kekuasaan dan kekuatan HAM. Pancasila juga dikendalikan penilaian aslinya tanpa indoktrinasi. Tantangan sekarangnya yaitu ada radikalisme dan intoleransi, yang dimana mengancam sila 1 dan sila ketiga. Kemudian juga selain dari situ hoax dan ujaran kebencian juga makin banyak pengetahuan bangsa nih. Dan warga harus cerdas, kritis, dan mengunjungi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat sangat begitu detail ya penjelasan dari Kak Fitra ini. Iya, karena emang panjang ya. Oke, jadi setelah saya menjelaskan ini mungkin di antara kalian berdua, mungkin Kak Hanif mau nanya ke Sabit. Oke, ada nih buat Kak Sabit. Jadi menurut Kak Sabit apa sih yang dimaksud dengan peran generasi muda? Oke. Pertanyaan bagus nih buat bagus untuk Kak Hanif nih. Jadi gini, peran generasi muda itu Pancasila terus menghadapi dinamika dari masa ke masa. Perwujudan Pancasila harus dimulai dari diri sendiri, sikap toleransi, merangkul. Intinya sih saling membaur di lingkungan dimanapun itu. Menolak KKN dan berlaku adil sila kelima. Pelajari sebagai generasi terus menjaga Pancasila tetap hidup. Mungkin selain itu intinya kita harus saling menghormati dan menghargai. Gitu sih cukup jelas dari saya. Oke, jadi kita udah ngedengerin ya tentang dinamika perwujudan Pancasila.
Jadi mungkin udah cukup kali ya Wir. Ah. Mau langsung kita tutup aja. Oke, benar nih. Mungkin dari dari kita dari banyaknya narasumber. pertanyaan sih, alhamdulillah kita udah lancar nih podcastnya. Mungkin itu aja sih penjelasan podcast kali ini yang berjudul Dinamika Perwujudan Pancasila. Makasih teman-teman semua yang udah join video kita, yang nonton video kita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.